Oke, kita mulai aja ya mungkin, Kak. Siap, ya Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, teman kita yang ada di depan ini, depan ya, bukan depan ya, di layar hari ini itu namanya Robiatul Adawiyah. Beliau kuliah di University of Tripoli, salah satu kampus di Lebanon. Beliau jurusan College of Sharia and Islamic Studies. Hmm, Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang beliau. Mungkin untuk lebih spesifiknya nanti untuk mengenai kesibukan dan aktivitasnya, saya serahkan sama kakak. Apa nih sekarang kesibukannya, Kak? Hmm, ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman semua, nama saya Robiatul Adawiyah, asal dari Sumatera Utara, Medan. Terus saya lagi menempuh jenjang S1 jurusan syariah ya, syariah wa dirasatul islamiyah. Kalau biasanya kan syariah di University of Tripoli, Lebanon. Terus kami juga ada apa ya? Umur saya 20 tahun ya, 20 tahun. Terus apa lagi ya? Perkenalkan dirinya. Saya menjabat sebagai di ada PPI namanya ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia, sebagai Wakil Ketua Medikom, Informasi dan Komunikasi PPI Lebanon. Ya Kak? Nah, Halo Kak? iya ya, terdengar. Lumayan lah. Berarti memang aktivitasnya lebih banyak desainer ya, media komunikasi. Apa sih media komunikasi ya maksudnya di PPI Lebanon Komunikasi itu? dan informasi ya Kak. Betul sekali. Oh ya Kakak ada ngechat teman-teman saya ya juga ya, yang ikhwan, yang cowok ya. Soalnya mereka pada bilang. eh saya kemarin kebetulan kan dapat relasi dari teman Mesir, ada beberapa kontak. Cuman ada beberapa yang belum balas. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada yang balas karena ada yang saya DM IG, ada yang saya chat WA juga. Karena memang kan targetnya Oh, mau cari informasi itu seputaran kuliah Lebanon kan. Nah, ternyata dapatnya kakak gitu. Gitu sih. iya. Kakak dapat Jadi dapat saya ya, itu dari mana? Dari Mesir. Soalnya alhamdulillah kan Kak, tahun kemarin saya lagi dari Mesir, lagi apa ya, jalan-jalan gitulah ya kan, tukar studi banding ke Mesir, makanya juga lumayan banyak teman di Mesir. hmm, kalau dapat ininya sih dari apa sih namanya? Dari PPI Lebanon sebenarnya. Saya cuma lihat-lihat di PPI Lebanon, add beberapa Ya, orang dan ngajak ngobrol. Oh ya, kira-kira nih kalau berbicara motivasi kuliahnya kan kita berbicaranya Lebanon kan lumayan jauh, cukup dekat juga dengan Palestina. Ini ya benar. terlepas dari konflik dan lain sebagainya. Apa yang menjadi motivasinya kira-kira sehingga tertarik kuliah jauh-jauh nih? Sebenarnya yang pertama kan, kenapa kuliah di Lebanon gitu ya Kak? Waktu pas pertama saya berangkat ke sini 2019, dan saya ini termasuk masih junior Mbak Kak. Dari apa ya? Jadi dari 2019 itu belum ada mahasiswa dan mahasiswi lagi selain saya lah terakhir gitu. Karena konfliknya negara ini gitu ya kan Kak. Nah, jadi yang untuk memotivasi ke sini, waktu itu pas udah selesai SMA itu saya gimana ya? Saya testing di apa Winsuska di Riau kan Kak. Terus ada jalur ke Lebanon. Jadi pas saya testing di situ, saya sudah masuk di Universitas Winsuska itu di Riau. Tapi datang itu abis saya kan, ayah saya bilang ini ada di Lebanon itu kuliah kayak gitu. Terus itulah testing kan di Kemenak, alhamdulillah lulus. Nah, jadi kenapa saya mau di sini? Nih, pertama karena Lebanon itu termasuk negeri Syam ya Kak. Seperti yang kita ketahui, Lebanon itu termasuk salah satu negeri Syam dari Suriah, Lebanon, Palestina, dan juga Jordania kan. Dan puncaknya itu memang ada di Suriah. Sedangkan Lebanon ini untuk perbatasannya dengan Suriah ya Kak, ini
kalau kita di utara, kita ke utara itu berbatasan dengan Suriah. Baru kalau selatan kita Palestina. Jadi kita tengah-tengah ya Kak itu. Terus yang memotivasi di sini juga banyak ulama-ulama ya Kak. Ulama-ulama seperti kemarin kan Kak yang saya nggak bisa. Contohnya kan yang aturan minggu kemarin kan Kak. Jadi ada kajian kayak Sahih Bukhari di sini. Jadi kita itu ngaji sama syekhnya terus bisa dapat sanad Quran atau sanad hadis di sini. Jadi banyak para ulama dan juga di sini kami Kak termasuk paling kayak minoritas lah di antara apa ya apa negara Timur Tengah lain. Contohnya kayak Mesir, Sudan itu kan banyak. Kalau di sini sementara saya perempuan di sini cuman 6 orang dari Indonesia. Jadi selainnya itu kita cowok semua, cowok di antara 42 orang. Sekarang di Lebanon ini untuk mahasiswa dan mahasiswinya ini 42 orang kan Kak. Nah, terus udah kayak gitu. Nah, jadi kita juga bisa berbaur langsung dengan siapa? Dengan orang Arabnya langsung seperti jadi mau nggak mau gitu ya kan Kak. Mau nggak mau itu kita harus bahasa Arab kayak gitu harus bisa. Itu sih bedanya kalau di Mesir kan Kak seperti waktu itu ya sesama Indonesia gitu kan kebanyakan orang Indonesia sementara di sini ya kita harus berbaur sama orang Arab pakai bahasa Arab jarang banget ketemu orang Indonesia kan jarang sekalinya ketemu misalnya di KBRI contohnya kan Kak di KBRI di kedutaan kalau enggak paling ngumpul-ngumpul ada di PPI Lebanon misalnya yang mengadakan Jumat Berkah setiap bulan di situ baru ketemu orang Indonesia dan hari-harinya ya udah ketemu sama orang Arab melulu kan orang Lebanonnya asli gitu sih Kak terus juga di Lebanon ini termasuk banyak pengungsi para Suriah dan Palestina. Jadi kita itu bertemanan itu bukan orang Lebanon doang ya Kak. Jadi kita bisa berteman dengan orang Palestina dan juga orang Suriah gitu. Itu sih Kak. Jadi itu enaknya gitu. Jadi kita bisa bahasanya gitu ya Kak. Bahasanya lancar gitu. Sampai saya juga jadinya kayak bahasa daerah aja. Aduh, nggak tahu lagi. Karena itulah karena sering berbaur dengan orang sini juga kan Kak itu sih bedanya di sini dengan Indonesia dan negara lain. Menarik. Nah, Ya, waktu ini Kak kan apa sih? Waktu untuk berangkat ke Lebanonnya itu apa-apa saja yang perlu disiapkan? Oh ya, terus satu lagi yang saya mau tanyakan itu Kakak di sana beasiswa atau jalur mandiri atau gimana? beasiswa Kak kami sekarang semua di ini mahasiswa-mahasiswi sekarang di Lebanon itu semuanya jalur beasiswa tapi beda-beda ya Kak misalnya beasiswanya ada dari MOU yang universitasnya itu kerjasama sama pesantren di Indonesia baru ada juga Kemenak kan Kak yang baru ada juga beasiswa dari kampus kayak misalnya kampus nyari apa ya kayak nge-share link gitu kita dapat link kampus dari mana gitu sih Kak kayak kalau misalnya untuk Kemenak sendiri dari sini kayak waktu itu tahun 2019 itu jadi Timur Tengah itu kerjasama dengan 4 negara kan Mesir, Lebanon, Maroko sama satu lagi Sudan kan Kak. Tapi ternyata itu kan Kak Alhamdulillah saya masuk kan memang tesnya di Lebanon dan masuk ke Lebanon tapi ada juga teman-teman jadi karena kondisi Lebanon kayak gini kan Kak lagi gimana ya Kak lagi kayak pemerintahannya gitu ya Kak masalah mereka lah nggak tahu di sini Kak termasuk gimana ya kan Lebanon ini termasuk negara yang dibilang Islam nggak terlalu Islam gitu maksudnya itu nggak ke Arab-Araban banget Kak jadi kan Lebanon ini punya jurusan Paris of Middle East kan ada kayak gitu jadi Parisnya Timur Tengah gitu kan Kak kayak misalnya gurun pasir aja tidak ada di sini nggak ada gurun pasir beda banget sama yang lainnya Timur Tengah yang lainnya gitu kan Kak. Terus bangunan-bangunannya ke Eropa-Eropaan gitu. Terus di sini juga itu belajar bahasanya juga jadi campur-campur bahasa Perancis dan bahasa Ammia kan di sini ada bahasa Ammia dan Fusha. Kalau Fusha itu bahasa Arab yang kita sehari-hari yang kayak kita di Indonesia kan Kak yang gimana? Yang kita pelajari. Sedangkan bahasa bahasa Ammia itu bahasa Lebanonnya sendiri. Itu sih Kak. Kalau Untuk untuk ininya Kak, berkas-berkasnya, kalau ya untuk berkas-berkasnya. kalau misalnya untuk berkas-berkasnya sih Kak, kemarin saya
minimal katanya waktu itu kan punya hafalan 5 juz kan, 5 juz kan. Terus kartu keluarga gitu-gitu doang sih Kak, kartu keluarga, ijazah. Terus biasanya karena di sini kebanyakan dari MO juga ya kan Kak, jadi udah langsung menang gitu kan, langsung lulus gitu. Karena kerjasamanya di antara dari kampus ke apa ke pesantrennya yang di Indo ini gitu sih Kak. Minimal berapa Terus teh mental, hafalannya? 5 mental. juz ya? Iya, ya di sini Kak. Terus nahu sorofnya juga kan Kak. Jadi di sini karena mayoritas gimana ya Kak, mahasiswa-mahasiswi ini kami ini itu mayoritas dari pesantren kan Kak, kebanyakan dari pesantren. Jadi alhamdulillah di sini semua jurusannya kayak gitu kayak syariah, terus apalagi terjemah gitu ya Kak. Sedangkan kalau untuk umum di sini ya lumayan dikit kan Kak, ada kayak huruf umum kayak jurusan umum, tetapi itu yang ngambil itu cuman dikit karena gitu kan Kak, mayoritas jadi pesantren gitu kan, jadi nyambung aja, ah udahlah ini aja gitu. Gitu. Aduh, gimana Kak? Nggak kedengeran. Sorry, unmute tadi, Ah, sorry lupa. Terus ya. gimana kalau berbicara proses adaptasinya di sana? Berbicara lingkungan, orang baru, makanan, bagaimana itu? Kalau ini banyak sih Kak, kayak misalnya apa ya, culture shock ya Kak, yang waktu pertama kali itu. Jadi saya itu pertama datang ke sini itu tahun 2019 Desember kan Kak. Nah, jadi belum tahu apa-apa kayak gitu. Terus di sini juga karena dikit perempuannya gitu kan, dikit perempuannya, terus semuanya laki-laki gitu kan. Aduh ini gimana gitu kan. Terus pas ke sini udah di sini untuk kayak makanan, contohnya pertama makanan. Makanan di sini nggak sama kayak di Indonesia atau di negara lain. Jadi kita gimana ya, jarang banget namanya makan makanan Indonesia kecuali bikin sendiri. Itu pun bahannya ya kita harus apa ya, kayak ngakal-ngakal gitu ya Kak, untuk makanannya. Sedangkan kayak makanan di sini itu makanan asal dari Lebanon itu namanya khubus. Khubus itu kayak roti gitu kan, roti Arab juga kayak gitu. Itu sih makanannya kalau di sini. Terus kan kayak kaget gitu ya, uh, khubus baru mereka suka pedes-pedesan gitu kan, pedes-pedesan apa, manis-manisan, sedangkan kita enggak gitu kan Kak. Terus apalagi ya, terus untuk kayak rumah di sini, kalau di rumah di Indonesia itu kan kayak rumah ya, kalau di sini semuanya kebanyakan apartemen. Sedangkan kalau saya pribadi itu karena di kampus itu jadi disakan di apa namanya, di asrama, kayak asramanya satu gedung sama itunya ya Kak, sama apa, sama kuliahnya gitu. Terus culture shocknya juga gitu, orang-orangnya gitu kan, karena minoritas sedikit itu, karena dikit itu jadi mau nggak mau itu harus bahasa Arab gitu kan. Kalau nggak bahasa Arab mereka ngerti bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Perancis. Karena kenapa bahasa Perancis? Karena waktu itu negara Lebanon ini pernah dijajah oleh Perancis kan nggak. makanya makanya itu apa, makanya di sini itu bahasa setelah bahasa bahasa kedua mereka gitu kan, kayak kita di Indonesia kan bahasa Inggris, kalau mereka bahasa Perancis baru bahasa Inggris, baru bahasa apa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Inggris gitu. Terus untuk itu, tapi kalau misalnya kayak orang-orangnya alhamdulillah baik-baik sih orang Lebanon. Kalau sepenglihatan saya kan Kak, jadi gitu. Terus berbeda dengan katanya kalau ngelihat ini Kak, apa ya? Negara Lebanon itu termasuk negara yang paling bagus, maksudnya paling cantik orangnya, paling ganteng kayak gitulah di sini. Soalnya itu juga Kak, dari karena saya di sini gitu kan udah pernah, nanti kata kata kakak kelas kan waktu itu, nanti kalau misalnya udah 1 tahun 2 tahun di sini pasti kok beda, di mana orang Syria yang mana, orang Palestina yang mana, orang Lebanon yang mana, baru habis itu iya bener kayak gitu karena Kak memang terbukti itu, oh udah tahu, oh ini orang Lebanon gitu, ini orang Syria, ini orang Palestina gitu. Apalagi kalau di Mesir kan Kak, kalau misalnya contohnya di Mesir gitu, kalau di Mesir itu kelihatan gitu kan, kalau Mesir karena mungkin cuacanya panas gitu jadi orangnya agak gelap gitu itunya.
Karena saya alhamdulillah waktu itu tahun kemarin kan Kak ke Mesir dan adik saya juga di sana. Jadi ya saya tahu oh gini gitu alhamdulillah. Nah, dan juga kalau di sini untuk makanannya gitu sih jarang banget makanan Indonesia kecuali kayak ada kumpul-kumpul kita kan kumpul-kumpul di KBRI dan PPI kalau enggak ke rumah ada warga Indonesia yang nikah sama Lebanon atau sebaliknya gitu ya kan jadi itu terus karena dikitnya itu jadi solidaritasnya itu kelihatan gitu ya Kak daripada banyak gitu kan nggak tahu gimana kalau di sini alhamdulillah gitu jadi kelihatan kekeluargaannya walaupun jarang ngumpul gitu kan Kak tapi alhamdulillah kelihatan gitu sih. Kak kayaknya di mute lagi deh ya. Terus ini efek grogi kayaknya ya. Terus kalau masalah adaptasi cuacanya gimana? Oh ya. Kalau misalnya cuacanya ya Kak, di sini itu terdiri dari 4 cuaca. Yang pertama itu musim ini kan musim syita, itu musim apa? Musim dingin ya di sini. Di sini juga alhamdulillah termasuk negara yang ada saljunya dan juga termasuk ada di sini spotnya salju terbesar di Timur Tengah, di Faraya ada kan namanya apa? Nama gunungnya Faraya gitu. Terus habis Syita itu ini mau masuk apa Robi. Robi itu namanya musim semi. Habis itu kan habis musim dingin, musim semi. Habis musim semi ada 4 musim ya. Habis musim semi baru musim soif kan Kak. Musim soif itu namanya musim panas. Musim soif dan juga musim apa kharif, musim gugur. Jadi dingin eh, apa dingin semi sama panas dan juga gugur jadi ada 4 jadi kita juga harus menyesuaikan apalagi kayak baju gitu kan Kak pakaian saja kan oh ini untuk musim panas nanti digitu lagi oh ini untuk musim dingin nanti kalau udah selesai musim panasnya gitu kan udah selesai musim panasnya ya udah dikeluarin lagi dari koper bajunya musim dinginnya gitu di sini juga kalau dingin dingin banget Kak jadi kita selimut aja sampai 3 aja nggak mampan kayak gitu ya Allah kayak cuacanya masya Allah itu sih Kak kalau masalah cuacanya Menarik, menarik. Jadi kayaknya bisa jadi opsi nih ya kalau saya mau nikah pergi ke sana ya. ya Kak bisa bisa Kak Terus apa ya? Tadi juga bercerita tentang saya baru tahu ya kalau di sana ada salju. Saya nggak kepikiran soalnya yang di pikiran saya itu kalau bicara Timur Tengah ya padang pasir sih nggak pernah kepikiran ada yang namanya salju. Menarik gitu. Nah kalau iya kira-kira eh, di sana itu memang saya kurang paham apakah di sana itu mayoritas Muslim atau campur-campur agamanya atau bagaimana? kalau misalnya untuk mayoritasnya ya Kak di sini itu kan di sini tuh Lebanon itu punya ibu kotanya itu namanya Beirut ya Kak terus ada lagi kami itu di Tripoli itu kayak gimana ya kayak Jakarta kami Bandung lah gitu lah kan Kak misalnya jadi kalau misalnya untuk di apa daerah Beirutnya itu memang mayoritas itu Kristen ya di sini juga Kristen juga banyak Kak kayak karena ini juga termasuk negara ya dibilang kayak Islam gitu mungkin kan gak ke Islam-Islaman kayak misalnya Kristen mayorit atau ortodok gitu di sini banyak tapi di ibu kotanya sedangkan kalau misalnya yang ahli sunnah wal jamaah gitu kan kayak kita kayak Islam juga ada Kak Islam dan juga Islam juga banyak di sini Kak Islam Islam kita kayak gitu kan kayak di sini kan mazhab mereka kebanyakan itu Hanafi kan Hanafiyah kalau kita kan Syafi'iyah di Indonesia nah, terus tapi sama aja kan Kak terus Syiah juga banyak di sini Syiah banyak itu juga sih Kak terus kalau misalnya kayak kagetnya gitu kan kalau di sini kalau di Indonesia kita kan kalau sholat itu kan harus pakai mukena ya Kak kalau di sini kita cukup dengan baju menutup aurat ya udah kayak kita sholat gitu jadi jarang banget kayak gitu kan kalau misalnya kemana-mana mau kena gitu jarang banget sih waktu itu kaget sih pas pertama kok gitu kan kalau di kita pasti udah diliatin orang gitu kan kok ada gitu di sini kayak gitu jadi gitu sih
mazhab mereka kebanyakan kalau di sini Hanafi, dan tapi juga ada yang Syafi'i dan Maliki juga ada di sini gitu. Untuk itunya agamanya gitu juga banyak kayak gitu. Kakak kenal itu gak, Khalil Gibran? Khalil Gibran yang Iya, penyair itu kak. Nah hmm, itu kak, itunya dia itu kelahiran Lebanon, Khalil Gibran itu. Terus itu Maher Zain juga itunya orang Lebanon kak. Maher Zain, Nancy Ajram gitu, pokoknya ya masya Allah sih gitu kan, ya Allah, rupanya itu dari Lebanon gitu kan. Padahal Lebanon ini termasuk dari seperlapannya ini, Lebanon ini termasuk negara kecil ya. Jadi Lebanon ini seperempatnya Pulau Jawa, kecil banget gitu. Jadi gitulah kan. Jadi di sini juga karena negaranya juga dikit, mungkin gara-gara itu ya kan Kak. Terus bangunannya juga padat-padat. Lihat orang aja di sini kayak parkir motor itu sama mobil itu sembarangan gitu. Ya Allah. Itu sih lucunya. Kan ya Allah sembarangan. Di sini kan nyetir kan, mereka kalau nyetir kan kayak nyetir kan itu pakai kiri. Iya, kiri kalau kanan. Kalau di Indonesia kanan ya Kak? Kiri ya? kanan. Kiri. Oh, kanan kanan ya. Kalau di sini kiri gitu. Dan mereka parkirnya di mana-mana kayak sembarangan. Kak, gitu sih. Menarik, menarik. Terus kira-kira dari 2019, 2020, 21 udah hampir ya kurang lebih 2 tahunan lebih lah. Apa nih suka Iya. dukanya di Lebanon sana kurang lebih 2 tahunan ini? Kalau untuk suka dukanya sih banyak ya. Kalau apalagi dukanya kan nggak ketemu keluarga gitu. Terutama terutama kayak mental gitu kan Kak. Kita itu di sini itu harus kuat lah mentalnya gitu kan. Kalau yang apalagi di sini karena minoritas itu kita harus bisa kayak apa ya, open mindset gitu kan, kita harus berpikiran luas dan juga kita harus bisa bergaul gitu sama orang kan Kak, mau nggak mau, karena kita kalau nggak kita lagi siapa lagi yang gituin ya kan, sementara kita itu harus ya gitu, harus kita yang memberanikan diri misalnya ke orang sini. Kayak saya alhamdulillah waktu itu saya pernah nginep di orang Arab kan, cerita ini pernah nginep di rumahnya orang Arab. Terus ya makanan mereka memang mereka makan alhamdulillah juga ada nasi di sini, tapi saya nginep 4 hari dan itu nggak pernah makan nasi. Katanya makan roti dan juga spaghetti gitu-gitu, jadi ya Allah gitu ya, gitu sih. Itu suka dukanya ini, sukanya dulu ya, sukanya alhamdulillah di sini karena banyak saya suka ngaji gitu kan Kak, kayak misalnya ada ngaji Quran gitu, itu alhamdulillah di sini banyak kayak sanad Quran dan juga ngaji-ngaji sama syekh gitu, masyayikh gitu, dan juga kita juga bisa berbaur dengan orang Arabnya langsung gitu kan Kak, dibanding sama Indonesia gitu kan Kak. Terus apalagi ya, gitu sih. Terus di kampus juga metodenya itu kalau menurut saya itu kayak 11-12 sih Kak, sama itu apa namanya, sama pesantren gitu, nggak terlalu tegang kali atau gimana gitu kan. Terus kalau dukanya itu kayak kangen-kangenan lah sama orang tua kan, belum alhamdulillah belum pernah pulang kan Kak, semenjak udah terbang ke sini belum belum pernah pulang, jadi gitu cuman bisa ya udah video call atau sebagainya gitu kan Kak. Eh, gitu sih, apalagi pas hari raya itu terasa banget gitu, ya Allah udah dikit gimana ini gitu kan. Terus karena nggak ada, belum ada mahasiswa lagi, sekarang kondisinya lagi krisis kan di sini kan Kak, terus terang juga di sini lagi krisis masalah kayak, karena banyaknya itu, kalau waktu itu pernah dengar sih Kak, karena banyaknya, saking banyaknya agama itu mereka tuh, jadi pemerintahannya itu beda-beda Kak. Misalnya di sini itu pemerintahannya itu kan Kak sama kayak di Indo Republik, dia apa presiden yang mimpin. Jadi presidennya itu mereka itu apa apa non Islam kan, Kristen. Nanti perdana menterinya itu Islam gitu. Jadi mereka bentrok-bentrokan mungkin kayak gitu. Jadi gitulah yang bikin kondisi Lebanon di sini. Kayak di kampus kan Kak, ini kayak lampu aja, lampu semenjak baru-baru ini sih Kak, dari kapan ya, dari Oktober kemarin kan Kak. Oktober itu udah berapa, udah satu udah hampir setengah tahun lah ya.
Ini tuh listrik itu dijatahin gitu Kak. Listrik dijatahin gara-gara dolar, kan di sini kan pakai mata uang namanya lira sama dolar ya Kak. Jadi dolarnya itu naik kan, dolarnya naik. Di sini namanya lira. Waktu itu pas saya sampai sini itu lira itu 1 lira 1.000 lira kan, 1.000. Kalau di sini kayak di Indonesia 1.000 2.000. Tapi kalau di sini kalau misalnya 1.000 lira itu sama dengan 1.000 lira itu sama dengan 10.000 rupiah. Bayangin nggak, berat kan jadi kayak gitu. 1.000 lira itu sama dengan 10.000 rupiah gitu. Terus karena tapi alhamdulillah kalau bagi kami sekarang baru 1.000 lira 1 dolar Lebanon waktu itu 1.500. 1 dolar Lebanon sama dengan 1.500. Tapi sekarang 1 dolar Lebanon itu sama dengan 22.000. Jadi beda jauh banget. Tapi alhamdulillah untuk kami kan Kak. Jadi kalau misalnya punya harus nukernya itu harus dolar, misalnya ada kirim orang tua gitu, kita itu dari dolar. Kalau misalnya kita dari ATM rugi besar gitu kan Kak. Itu juga sih. Jadi karena kondisinya lagi seperti itu, jadi warga Lebanonnya, makanya di sini Kak waktu pas pertama-tama datang itu tuh kami disambut sama demo. Jadi sama mereka itu demo, jangan keluar dulu nanti ini gitu. Habis demo covid langsung kan Kak, kayak gitu. Malah apa waktu covid itu juga parah-parahnya sih. Jadi kita kan nggak tahu mereka, kirain mereka itu orang Asia, orang Cina gitu. Jadi ada yang sampai dilempar-lemparin gitu, ada sampai kayak taksi aja nggak mau sama kita karena kita mungkin nah anak Indonesia Laisa sini gitu. Nggak, bukan orang Cina gitu kan. Mereka itu nyangkanya itu orang sini itu kita itu orang Cina gitu, ternyata bukan. Tapi kan mereka nggak tahu ya kan Kak, karena orang Asia gitu. Itu sih Kak, makanya gitu. Terus kayak di kampus sekarang kayak ada lampu ya Kak. Lampu itu ada jam 8 pagi sampai jam 2. Jadi jam 2 malam itu sampai jam 8 ke pagi lagi itu mati lampu. Gak ada lampu. Makanya itu juga sih yang susah sekarang, ya Allah. Waktu itu yang kakak gitu kan, kakak chat itu, aduh baterai habis gitu. Kadang aduh nggak ada sinyal. Gitu. Makanya aduh, itulah suka dukanya di sini. Banyak tantangannya ya. Ya banyak harus kuat mental gitu ya Kak. Aduh. Tapi alhamdulillah sih baik, masih banyak orang-orang baik di sini Kak. Yang Jadi kayak ini apa? Jadi udah mau pulang nih ke Indonesia atau mau selesaiin kuliah dulu? oh, selesai kuliah dulu dong. Janganlah Oh, kita kalau kerja berhenti di kan udah melangkah selangkah aja kita harus sampai tujuannya gitu. Kalau prinsip saya gitu. Jadi udahlah. Berarti itu terbaik gitu kan. Alhamdulillah tapi mudah sih kayak gitu karena juga waktu itu pernah kan kayak ada donatur, ada juga Kak yang kayak berbaik budi gitu kan orang sininya. Ada donatur, kadang mereka kasih entah 500.000 lira ke kita kan, alhamdulillah itu. Waktu itu pernah waktu dolar masih masih apa masih dolar sini kan masih rendah kayak gitu, itu tuh mereka tuh ada yang hadiahin itu 200.000 lira, ya 2 juta lira. Kalau di Indonesia ini 20 juta itu Kak. Jadi kayak gitu, ini untuk pulang apa untuk beli kitab, oh udah beli kitab aja. Jadi beli kitab gak jadi pulang gitu. Itu sih ada aja rezekinya gitu kan, gitu sih Kak. Jadinya kayak teman-teman juga ada sebagian kayak kawan-kawan yang kayak gak dikirim uang jajannya tapi ada aja rezekinya gitu kan. Karena di sini juga yang penting kita bisa berbaur aja gitu kan, gampang berbaur atau kita gitu, apalagi ikut kajian-kajian pasti banyak insya Allah orang baik di situ. Gitu sih. menarik, menarik. Jadi kira-kira nanti kalau balik ke Indonesia nih, apa yang kira-kira tertarik diterapkan di Indonesia dari pembelajaran di sana? Maksudnya Kak gimana Kak tadi? Kira-kira nanti kalau balik Indonesia, apa yang mau diterapkan nih dari pembelajarannya di sini, di Lebanon? Kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya untuk diterapkannya sih Kak, kalau saya pribadi kan alhamdulillah ya Kak, saya di Indonesia ada pondok gitu kan Kak. Jadi saya menerapkan kayak gitu. Semisalnya eh, kayak saya memanggilnya Buya ya untuk ke orang tua misalnya kan.
Nah, jadi saya pengen biasain bahasa Arab kayak gitu, apalagi bahasa Amiyah gitu kan kita pelajarin ke mereka. Terus untuk mengenai pelajaran sih sopan santunnya di sini kayak gitu. Terus juga terutama bahasanya sih Kak, bahasanya dan juga eh apa ya, bahasanya dan juga apa namanya, pelajarannya juga kan. Jadi kita terapin di Indonesia gimana cara belajar di sini daripada apa dibanding di sini dan Indonesia. Kayak misalnya bisa kalau misalnya perbandingannya kan, kalau misalnya di Indo kan ada kayak skripsi gitu ya Kak. Kalau di sini kami untuk itunya nggak ada skripsian atau apa gitu kan Kak, nggak ada. Terus gitu sih Kak. Dan di Indonesia yang paling diterapin itu kayaknya untuk sopan santunnya di sini juga alhamdulillah sopan-sopan di sini Kak. Kalau misalnya ketemu kayak gimana ya, murid dan sama syekhnya itu mereka kayak pelukan gitu loh Kak. Kalau kita kan kayak cium tangan, kalau di sini nggak ada cium-cium tangan. Kalau di sana kayak di sini tuh kayak pelukan, marhaban ya sih ini baru kayak gitu. Pokoknya kayak solidaritasnya setiap ketemu aja ya udah dipeluknya mereka kayak gitu. Jadi masya Allah gitu kan. Gitu sih Kak. Menarik, menarik. Untuk kitab-kitab ya. Di mana tadi? Di Medan ya tadi asalnya kalau Indonesia. Gimana Kak? Di Medan ya tadi asalnya. Domisilinya di Indonesia. Iya Kak. Iya Kak. Di Medan. Menarik, menarik. Nah, karena sepertinya kita udah cukup lama nih ngobrol, udah hampir 40 menitan gitu. Apa Oh nih iya Kak. kira-kira yang menjadi closing statement-nya yang mungkin bisa Oh, closing disampaikan statement. kepada orang-orang yang melihat nantinya, dan sepertinya juga nanti ini akan di-share ke YouTube sih. Apa nih yang pesan menariknya? Oh, oke Kak. Untuk kawan-kawan semua ya, eh, untuk closing statementnya saya cuman berpesan ya sama kawan-kawan. Jadi tuntutlah ilmu, jangan pernah takut gitu, jangan pernah takut. Kita di mana aja itu pasti ada, karena kan pernah ada pepatah mengatakan, bukan pepatah, hadis mengatakan, apa, hadis kalau nggak salah ya, hadis mengatakan man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, katanya kan. Siapa yang berjuang, siapa yang berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan membantunya hingga sampai ke surga gitu kan. Jadi mau kita gimana pun kondisinya itu kan, mau kita susah atau kita pokoknya kita lagi mau nyerah gitu, tapi tenang aja, yang penting itu Allah selalu sama kita gitu kan, innallaha ma'ana kayak gitu. Jangan pernah takut, apalagi namanya kita nuntut ilmu, pasti pasti banyak orang-orang baik di sini kan. Dimanapun kita itu pasti ada orang-orang baik kan. Karena gitu kan, karena kayak misalnya Allah kan Allah berfirman wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, katanya kan. Siapa yang berjalan di jalan Allah, ya apa, Allah akan memberinya rizki katsira wa sa'ah, yang banyak dan juga luas gitu. Baru wa may yakhruj min baitihi ilallahi muhajiran, katanya siapa yang keluar dari jalan Allah atau juga dia mati di tengah perjalanan itu, Allah akan menghitung pahalanya gitu. Jadi kita jangan pernah takut dimanapun kita berada atau kondisinya gimana, Allah sudah ngatur gitu. Jadi jangan pernah takut, semuanya pasti ada gitu. Itulah. Jadi untuk kawan-kawan semangat ya, semangat yang mau ke Timur Tengah atau tanya-tanya Lebanon, nanti bisa bisa DM ya kawan-kawan gitu di PPI Lebanon atau di NU ya. Ada NU PCI NU Lebanon yang mau tanya-tanya gitu bisa. Insya Allah nanti untuk PPI Lebanon, DM PPI Lebanon, Insya Allah nanti saya bantu ngejawabnya. Karena saya yang megang juga. Gitu, gitu sih Kak. Oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, jadi teman-teman, tak terasa ya kita cukup lama ngobrol. Mungkin poin-poin yang cukup menarik sih yang saya kutip dari obrolan hari ini tentang belajar melalui sanad ya. Karena menurut saya ketika kita, kalau sepengetahuan saya ya, meskipun saya mungkin bukan alumni pesantren dan lain sebagainya,
kalau berbicara keilmuan Ya. keislaman itu kan memang penting ya mengetahui dari mana sanadnya itu, apakah sanadnya itu langsung terhubung kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Cuman kalau sepengetahuan saya di Indonesia itu agak susah dicari seperti itu. Makanya memang ketika ingin belajar yang paling dari guru-guru terbaik itu ya langsung main ke Timur Tengah. Dengan begitu kan kita bisa melihat bukti sejarahnya langsung. Kita bisa melihat kan kurang lebih 1.500 tahun ya peradaban Islam itu tumbuh Benar. di daerah Timur Tengah, dan setidaknya ketika kita berpetualang di sana itu semakin mempercepat kita belajar. Jadi kan kita berpikiran nih, menurut kami dari riset-risetnya teman-teman, terkadang kenapa ada poin ketika kita berbicara Al-Quran kan kul siru fil ard gitu. Kenapa kita diminta untuk berjalan-jalan berpetualang? Karena dengan berpetualang itu kita bisa melihat kaum-kaum terdahulu yang hancur, kaum-kaum yang bertumbuh dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa berpikir bahwasanya sebenarnya ketika kita melihat suatu informasi dan informasi yang dilihat itu bisa divisualisasikan dalam pikiran kita, maka itu sebenarnya lebih banyak dari baca buku yang tebal-tebal. Nah, kalau kita berbicara baca buku kan, kenapa terkadang kita banyak baca, ketika membaca buku kita menjadi ngantuk, baru satu lembar dan ngantuk dan lain sebagainya, itu karena salah satu efeknya, salah satu penyebabnya karena kurangnya otak kita memvisualisasikan apa yang kita baca. Nah, makanya ketika otak kita itu penuh dengan visualisasi, saat kita membaca buku-buku tertentu yang sesuai, yang buku tersebut ada gambarannya dalam otak kita, maka kita akan lebih mudah memahami itu. Dan salah satu caranya ya berpetualang, Ya. melihat langsung peradabannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu teman-teman obrolan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih sama kakak yang udah mau luangin waktunya, meskipun ya mungkin kita belum pernah kenalan ya sebelumnya. Tiba-tiba saya ngajak dan alhamdulillah diiyakan. Jadi saya ucapin terima kasih banyak. Mungkin sebagai closing statement saya secara pribadi, bukan closing statement sih, mungkin sekedar informasi aja sebelum kita mengakhiri diskusi kita. Insya Allah kita akan terus ngobrol nih seputaran kuliah luar negeri, dan memang untuk saat ini spesifikasinya lebih fokus ke Timur Tengah. Dan hari Jumat nanti kita akan ngobrol seputaran kuliah di Sudan, dan hari Ahadnya nanti kita akan ngobrol seputaran kuliah di Yordania. Jadi mungkin yang sedang saya cari ini untuk Arab Saudi. Arab Saudi saya belum nemu siapa yang bisa saya hubungi di sana, karena saya coba kemarin akses PPI-nya kayaknya kurang maksimal responnya. Jadi nantilah kita lihat. Saya pikir itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu kalimat mungkin sebagai akhir obrolan kita hari ini. Kamu kapan gabung IM? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Makasih Kak. Ya, iya Kak, makasih. Syukron. Ya Kak, makasih juga udah diundang. Makasih banyak juga Kak ya Kak. Siap.